sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Bapa, Engkau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Basahi keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Hanya kasih-Mu melingkupi kami. Buat kami mengerti firman-Mu melalui kehidupan kami Tuhan. Biar kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab seruan doa kami. Karena doa ini kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, kita tahu di dalam perjalanan kehidupan kita tentunya tidaklah mulus. Ada suka, ada duka. Terkadang kita menangis, terkadang kita tertawa. Tetapi semua itu adalah untuk mewarnai di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, masihkah kita berharap kepada Tuhan? Masihkah kita mencari pertolongan yang daripada Tuhan? Saya mengajak kita sekalian belajar dari kehidupan seorang wanita yang menderita sakit pendarahan selama bertahun-tahun di dalam kehidupannya. Saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan membacakan firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Puji Tuhan saudara. Kita belajar dari wanita yang sakit pendarahan ini. Diceritakan bahwa perempuan ini sudah 12 tahun lamanya menderita
sakit pendarahan, sakit yang sangat menjijikkan bagi seorang wanita. Saudara, wanita ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai harta bendanya habis hanya untuk pengobatannya, tetapi semuanya itu tidak dapat menyembuhkannya dari sakit penyakitnya, tetapi keadaannya makin memburuk. Saudara, kita tahu bahwa harta kekayaan kita, apapun yang kita punya di dalam dunia ini, tidak dapat kita andalkan untuk penyembuhan kita dari sakit penyakit atau penderitaan-penderitaan lain yang kita alami di dalam dunia ini. Wanita yang sakit pendarahan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, sehingga di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ada suatu kekuatan, yaitu iman percaya yang teguh. Sekalipun hanya menjamah jubah Tuhan Yesus, mungkin wanita ini menyadari akan keadaannya, kalau dia mengalami penderitaan yang sangat menjijikkan. Atau mungkin wanita ini menyadari keterbatasannya untuk menemui Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dimanapun berada, dia selalu dikerumuni oleh orang banyak. Dan ada banyak kemungkinan yang lainnya. Tetapi kita belajar satu hal dari wanita yang sakit pendarahan ini, yaitu iman yang dimiliki oleh wanita ini. Dengan iman, wanita ini datang kepada Tuhan untuk menjamah jubah-jubahnya, yaitu untuk mendapatkan kesembuhan. Dan Tuhan Yesus, ketika ada suatu tenaga yang keluar dari dirinya, Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara, Tuhan Yesus bertanya demikian, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengetahui, tetapi Tuhan Yesus ingin suatu pengakuan iman yang tulus dari wanita ini, sehingga dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu Tuhan memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Lalu perempuan ini menjadi takut dan gemetar dan tersungkur di depan Tuhan, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu Tuhan berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan, saudara, sebuah iman yang berkemenangan dimiliki oleh wanita yang sakit pendarahan. Begitu juga, saudara, di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengalami sakit sama seperti wanita ini, tapi kita mungkin mengalami suatu permasalahan yang tidak ada seorang pun yang mau mengerti dengan diri kita. Mungkin kita mengalami masalah dalam rumah tangga, keuangan kita, pekerjaan kita, sakit penyakit kita, atau apapun masalah yang kita alami. Saudara, ketika kita mencari pertolongan yang daripada manusia, kita tidak
mendapatkan hasil apa-apa. Kita tidak mendapatkan jalan keluar. Sebaliknya saudara, keadaan kita semakin memburuk. Keadaan kita semakin mengecewakan. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Saudara, hari ini kita belajar untuk kita datang kepada Allah sebelum kita datang kepada manusia. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah tidak pernah menolak anak-anaknya yang mau datang kepadanya. Kita harus belajar mempunyai iman percaya yang kuat kepada Allah kita. Sekalipun secara kasat mata kita tidak melihat Dia, tapi dengan roh kita harus percaya. Kita yakin bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Terlebih kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan segala keadaan kita. Kalau kita mau memuji Tuhan dalam segala keadaan kita, dalam segala keterbatasan kita, Dia akan hadir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan 1-2 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan saudara, kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudara, kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Kita sudah banyak mendengar kesaksian-kesaksian hidup. Tapi biarlah firman Tuhan yang kita dengar maupun firman Tuhan yang kita baca secara pribadi itu tertanam baik di dalam hati kita, berakar, bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Untuk kita mempunyai iman yang kuat, untuk kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan segala kerendahan hati kita, dengan ketulusan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Kita meminta janji Allah di dalam firman-Nya tergenapkan di dalam kehidupan kita. Percayalah dengan tidak bimbang, karena orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa di dalam kehidupannya. Jadi saudara, dengan kita datang kepada Tuhan dengan kekuatan iman yang sungguh, maka akan ada suatu kekuatan yang akan memberikan kepada kita pertolongan, kemampuan, dan jalan keluar. Saudara, tangan Allah yang tidak terlihat itu akan menolong kita, memberikan kepada kita kemenangan, karena sesungguhnya bagi orang yang percaya Dia ada dan berkuasa, dan Dia akan mendengar setiap seruan doa kita. Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri, karena kuasa Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa untuk kita mengakhiri firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tambahkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Pimpin kami Tuhan dalam jalan-Mu, pimpin kami Tuhan hingga kami beroleh selamat sampai pada akhirnya Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.